Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Fasilitator Bapak Edi Suharyono. Yang saya hormati Bapak Muhammad Taufik selaku pengajar praktek calon guru penggerak angkatan 9. Perkenalkan, nama saya Rahma dari SMP Negeri 32 Satu Atap, Hulu Sungai Tengah. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 9. Kali ini saya bersama Ibu Siti Khadijah sebagai Kepala Sekolah di SDN 2 Samura. Halo, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu Rahma. Apa kabarnya Bu pada hari ini? Alhamdulillah. Ya, baiklah Bu, pada kesempatan ini saya akan mengutarakan beberapa pertanyaan terkait dengan kasus atau permasalahan yang berbasis dengan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin yang pernah Ibu temui selama menjadi kepala sekolah di SDN 2 Sampurang ini. Apakah Ibu bersedia? Iya Bu. Silakan. Baiklah, untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bidukan moral yang terjadi pada siswa dan siswi atau bahkan guru-guru yang ada di SD Ibu ini? Dari kasus yang ada itu dapat dibedakan menjadi dua Bu. Antara dilema etika berdasarkan benar atau salah, atau rujukan moral berdasarkan benar atau salah. Jadi itu yang kita bedakan. Jadi ada dua ya Bu ya, kasusnya ada dilema etika dan rujukan moral yang benar atau salah. Ya, terkadang kita bingung membedakan, kita harus mengambil tindakan yang mana. Walaupun kenyataannya kita tahu bahwa sesuatu yang kita perjuangkan itu adalah salah ya Bu ya. Iya benar Bu. Iya, begitu maksudnya. Terus selama ini bagaimana Ibu mengambil keputusan di sekolah Ibu ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Maksudnya begini Bu, ketika kita tahu maksud kasus itu adalah benar, namun kita tetap kita perjuangkan, tetap kita pertahankan. Jadi bagaimana Ibu mengambil atau menjalankan suatu keputusan itu ketika bertemu dengan kasus-kasus semacam itu? Selama ini dalam pengambilan keputusan, kasus itu ada dua kepentingan Bu, yang sama-sama benar, didasarkan pada rasa peduli, kasih sayang, dan memikirkan jangka pendek dan jangka panjangnya. Jadi mungkin Ibu di sini ya, ketika kita bertemu dengan suatu kasus, kita memikirkan rasa peduli dan kasih sayang terhadap siswa. Terhadap siswa ketika siswa itu bermasalah ya Bu ya. Walaupun kenyataannya kasus itu berat, namun kita ada pertimbangan dengan rasa peduli, kasih sayang, jangka pendek dan jangka panjangnya ya Bu ya. Kita pikirkan ke depannya bagaimana. Ya. Terus kira-kira langkah atau prosedur apa yang biasa Ibu lakukan selama ini ketika menghadapi kasus tersebut? Di sini yang kami lakukan dan melakukan analisa kasus, siapa saja yang terlibat, nilai apa saja yang bertentangan, data dan fakta yang mendukung, serta melakukan uji kebenaran benar atau salah. Jadi setiap kasus itu harus dilakukan uji kebenarannya Bu ya. Kita tidak bisa harus memutuskan seperti apa keputusan di akhir ketika mendapatkan suatu kasus pada siswa. Iya. Terus hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang pernah Ibu temui di sekolah Ibu ini? Mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini, kemudian mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini, pengujian benar atau salah, pengujian paradigma benar atau benar lawan salah. Oh iya, jadi ketika ada kasus harus benar-benar diuji ya Bu ya? Iya, ya, benar atau salahnya. Iya, benar salahnya. Terus untuk pertanyaan selanjutnya Bu,
hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang pernah Ibu temui di sekolah Ibu ini? Di sini kami mempertimbangkan segala dampak yang ada, berpikir dengan matang, jangan menuruti emosi dan jangan terpengaruh dengan arahan orang lain, dan menentukan nilai kebenarannya. Oh, iya. Jadi harus benar-benar dipikirkan dengan matang, harus menemukan nilai-nilai kebenarannya, baru kita bisa mengambil suatu keputusan, ya Bu ya? Iya, betul. Terus apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika yang Ibu temui? Apakah Ibu mempunyai jadwal atau bahkan kasus itu Ibu selesaikan secara langsung? Bagaimana Bu? Pada kasus dilema etika yang bersifat ringan, biasanya langsung diselesaikan saat itu juga, Bu. Namun pada masalah yang lebih besar diperlukan jadwal tertentu untuk menyelesaikannya sesuai dengan prosedur. Oh, iya betul. Kalau memang bisa diselesaikan sekarang ya Bu ya, kasusnya ringan bisa diselesaikan secara langsung. Tapi kalau berat mungkin bisa ya Bu ya, pakai jadwal atau mengumpulkan orang tua siswa mungkin Bu ya dengan seluruh dewan guru. Ya terus adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil suatu keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini, Bu? Faktor-faktor yang mempermudah saya dalam mengambil keputusan adalah koordinasi, Bu. Koordinasi yang baik dengan tim seperti wali, kelas, staf, guru, komite, atau wali murid, serta peraturan yang berlaku yang disepakati bersama. Kita tidak bisa mengambil suatu keputusan dengan sendiri ya Bu ya, walaupun Ibu kepala sekolah di sini. Ya, jadi harus ada koordinasi dengan seluruh warga sekolah itu tadi. Iya. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam hal mengambil keputusan di dilema etika ini, Bu? Pengambilan yang kami lakukan itu dengan mempertimbangkan paradigma dan proses berpikir dalam dilema etika. Yang selanjutnya dilakukan pengujian menggunakan langkah-langkah sistematis sesuai apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu murid akan merasakan kebahagiaan setinggi-tingginya setelah melaksanakan proses pembelajaran, atau saat ini kita menyebutnya sebagai merdeka mengajar, merdeka belajar. Oh iya, betul. Jadi kita di sini sebagai guru harus menjadikan murid itu bahagia setinggi-tingginya dengan adanya merdeka belajar di sini. Baiklah Bu. Iya, setuju. Demikian Bu, beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada Ibu. Alhamdulillah, terima kasih atas informasi yang sangat berharga ini. Ya, sama-sama Bu. Terima kasih juga atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu ya Bu ya. Iya. Dan untuk mengakhiri wawancara pada hari ini, saya bersama Ibu Siti Hadijah mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Fasilitator yaitu Bapak Edi Suharyono, dan yang saya hormati Bapak Muhammad Taufik Rahman selaku pengajar praktek dari Hulu Sungai Tengah. Perkenalkan, nama saya Rahma, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Saya sekarang bersama Ibu Hajah Uswatu Nispa selaku Kepala SMP Negeri 32 1 Atap Hulu Sungai Tengah.
Di sini saya akan melakukan wawancara terhadap beliau mengenai pengambilan keputusan yang berbasis dengan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin yang pernah beliau lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bu, hari ini? Alhamdulillah, kabar Ibu baik hari ini. Ibu kan sebagai kepala sekolah di sini. Sudah pasti Ibu menemukan kasus permasalahan yang Ibu hadapi, dan setiap menghadapi kasus permasalahan tersebut tentu Ibu akan mengambil suatu keputusan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, sekarang untuk itu ada beberapa pertanyaan yang akan saya utarakan kepada Ibu. Ya, silahkan Bu. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Selama ini untuk mengidentifikasi suatu kasus itu apakah termasuk dilema etika atau bujukan moral, saya biasanya terlebih dahulu berkoordinasi dengan guru untuk melihat kasus tersebut. Baik siapa yang terlibat, kemudian melihat kebenaran dari kasus tersebut, kemudian melakukan pengujian kebenarannya. Nah, hasil dari itu semua kemudian dimusyawarahkan dalam rapat Dewan Guru untuk pengambilan keputusan sesuai dengan peraturan yang telah ada di sekolah dan sudah sehingga keputusan itu bisa hasil musyawarah dan sudah disepakati bersama oleh semua Dewan Guru. Jadi keputusan yang Ibu ambil itu harus disepakati ya, Bu ya. Iya. Kemudian pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, biasanya menghadapi kasus tersebut memang menjadi dilema bagi seorang pemimpin untuk mengambil keputusan dari permasalahan tersebut. Apalagi kan permasalahan tersebut sama-sama benar. Tetapi di sini dalam mengambil keputusan tersebut saya berpegang kepada peraturan yang sudah disepakati bersama, tapi tentunya juga tetap melihat nilai-nilai kebaikan yang bermanfaat bagi pihak yang berkenaan dengan kasus-kasus tersebut. Iya, betul sekali apa yang Ibu sampaikan di sini. Jadi kan kita setiap sekolah memiliki peraturan yang telah disepakati, namun juga tetap melihat nilai-nilai kebajikan dan manfaat bagi orang banyak agar salah satu pihak itu tidak merasa tersakiti, ya Bu ya. Iya, baiklah Ibu, pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Sebelum mengambil suatu keputusan dari suatu permasalahan yang ada, biasanya dengan mencari fakta atau data yang terjadi di lapangan. Kemudian memanggil pihak yang bersangkutan, biasanya yang bermasalah, kemudian berkoordinasi dengan pihak yang terkait, misalnya guru BK atau wali kelas atau yang terlibat yang lainnya, kemudian mengkomunikasikan bersama dengan Dewan Guru yang lain sebelum mengambil keputusan yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Iya, baiklah Ibu. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang keempat. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang menurut saya efektif pada saat pengambilan keputusan dilema etika itu adalah melakukan konferensi internal dengan guru lain terlebih dahulu. Iya, jadi dalam mengambil suatu keputusan, Ibu melakukan konferensi terlebih dahulu secara internal, Bu ya, dengan Dewan Guru yang ada di sekolah ini. Untuk pertanyaan yang kelima, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini, Bu? Tantangan saya dalam pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan yang berkaitan dengan anak-anak yang terkadang itu tidak bisa mentaati peraturan sekolah. Tapi di sisi lain mereka juga punya alasan tersendiri mengapa peraturan tersebut dilanggar oleh mereka.
Iya, sekarang kita lanjut untuk pertanyaan yang ke-6, Bu. Apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau bahkan Ibu membuat suatu jadwal dalam menyelesaikan kasus seperti ini? Ya, mengenai jadwal dalam penyelesaian kasus dilema etika tentunya tidak berjadwal, karena kan suatu masalah itu kita tidak tahu kapan masalah itu terjadi, sehingga tidak ada jadwal khusus untuk penyelesaiannya. Nah, tergantung masalah itu terjadi, kapan masalah itu terjadi, kemudian tergantung ringan beratnya kasus tersebut. Jika kasus itu ringan, maka bisa diselesaikan secara langsung pada saat itu juga. Tetapi jika permasalahan yang dihadapi itu berat sehingga memerlukan penanganan melalui tahapan-tahapan yang berlaku, yaitu mungkin memakan waktu yang lebih lama. Misalnya kan ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui, seperti meninjau faktanya, kemudian mengkomunikasikan dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah tersebut, misalnya dengan wali murid, wali kelas, dan tentunya juga dengan tim dari sekolah. Misalnya kan ada tim penanganan penindakan kekerasan apabila kasus tersebut ada berkenaan dengan hal-hal tersebut. Jadi untuk waktu, untuk jadwal itu ya tidak ada yang rutin, kita kondisional saja. Iya. Jadi tidak ada jadwal tersendiri ya, tergantung dari berat ringannya suatu permasalahan yang ada di sekolah ya. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang ke-7, Bu ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini? Ya. Faktor-faktor yang mempermudah saya dalam pengambilan keputusan adalah koordinasi yang baik dengan tim di sekolah, seperti wakil kepala sekolah, wali kelas, guru-guru, staf komite, serta wali murid dalam menerapkan peraturan yang berlaku dan telah disepakati bersama. Iya, jadi artinya itu banyak, Bu ya, faktor-faktor pendukung atau orang-orang yang membantu Ibu dalam hal mengambil suatu keputusan ini. Ibu tidak sendiri tentunya. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan ke-8 atau pertanyaan terakhir, Bu. Dari semua hal yang telah disampaikan oleh Ibu tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Pembelajaran yang saya dapatkan adalah dalam pengambilan keputusan pentingnya komunikasi dan koordinasi yang baik dari semua pihak agar pengambilan keputusan tersebut, keputusan akhir yang akan diambil itu sesuai dengan sasaran dan berdampak positif serta berpihak kepada murid. Karena tujuan kita di sini sebagai guru ataupun sebagai Ibu sebagai pemimpin tentu ingin menjadikan murid itu merdeka, Bu ya, yang berdampak kepada murid itu sendiri. Demikian tadi beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada Ibu. Alhamdulillah banyak sekali informasi yang dapat saya dapatkan dari Ibu. Terima kasih juga atas kesempatan yang telah Ibu berikan kepada saya. Demikian wawancara saya bersama Ibu Hajah Uswatun Nisfa selaku 32 Satu Atap Hulu Sungai Tengah. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu.